Putri Sustia Syarifah dengan NIM 112110344 dari kelas MA21 C05 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang HAM, yaitu Hak Asasi Manusia. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Lanjut, ada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli nih. Yang pertama adalah menurut John Locke, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua adalah HAM menurut John Matterson. John Matterson adalah seorang anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga adalah menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Apa sih ciri-ciri hak asasi manusia itu? Yang pertama, hak itu tidak dapat diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga adalah HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan suatu pendapat. Yang kedua adalah hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam berbagai hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggara, sewa menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat adalah hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antar muka. Yang kelima adalah hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Selanjutnya, apa sih hukum-hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia atau undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama itu adalah pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup. Yang kedua adalah pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga. Ketiga ada pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat ada pasal 28D yang mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima adalah pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama. Selanjutnya ada pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi. Selanjutnya ada pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk HAM pelanggaran yang berat tersebut. Kesimpulannya yaitu HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun suatu instansi, bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sarannya yaitu sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan suatu pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Sekian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.